baik. Jadi keyakinan kelas kita yang kita yakini bersama. Kalau kita yakin bersama itu kan dilaksanakan ya, karena kita yakin itu baik untuk kita laksanakan bersama sesuai kesadaran diri kalian masing-masing. Nanti keyakinan itu dari yang apa yang didengar di kelas, apa yang akan kalian dengar, kata apa yang baik sebaiknya dilakukan di kelas. Kemudian selain itu apa yang sebaiknya terlihat di kelas ini. Kemudian berperilaku, bagaimana kalian berperilaku di kelas. Ini Bu Guru punya tabel B namanya ya. Ini nanti ada terdengar, terlihat, berperilaku. Jadi nanti kalian itu menulis satu lembar ini, dua anak boleh berdiskusi. Jadi ya, yang baik terdengar di kelas itu apa, yang baik terlihat di dalam kelas itu apa. Berarti kita lakukan kalau diberi teman ucapkan terima kasih. Kalau bersalah terus kalau mau pinjam pinjam ya. Sekarang yang terlihat yang kelas bersih. Iya, kelas bersih.
ya. Terus sama-sama coba. Coba kita nyanyikan dulu lagu Pelajar Pancasila. Ayo berdiri semua. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan ini, webinar pendidikan. Saya yakin di sini Bapak Ibu lebih memiliki banyak pengetahuan daripada saya. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang telah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 5, yaitu budaya positif. Izin share screen. Mulai pada kegiatan hari ini, mohon untuk menyalakan kamera ya Bapak Ibu, menutup mikrofon apabila sedang dijelaskan, kemudian apabila ada pertanyaan boleh angkat tangan. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silahkan ditulis di kolom chat. Masih saya tunggu untuk yang lain. Siti jawab tidak selalu, berarti kadang-kadang ya Fransi. Bu Suli tidak begitu. Bu Rika, Bu Ria tidak selalu. Nah, saya ingin mendengar. Coba yang menjawab tidak, boleh bertukar pikiran. Kenapa Ibu menjawab tidak, Bu Siti? Ya, mohon maaf ya Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak ya, justru malah membuat anak itu lebih memberontak, karena dia melakukan kedisiplinan itu bukan karena kesadaran diri, karena terpaksa. Jadi nanti di belakang mereka pasti menggerundel, besoknya lagi tetap ada pengulangan lagi karena bukan kesadaran yang ditumbuhkan, tetapi ketika siswa itu datang dari diri sendiri, ada kesadaran dan meyakini bahwa kita disiplin itu memberikan dampak yang positif untuk diri sendiri, maka secara tidak langsung kedepannya nanti akan terbentuk sebuah budaya-budaya yang positif. Jadi menurut saya hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Memang benar, paradigma dulu kan kalau anak mau berbuat salah, kita sebagai guru biasanya ada hukuman gitu ya Bu. Kita menentukan aturan, pihak sekolah menentukan aturan. Coba sekarang kalau tidak selalu, yang menjawab tidak selalu tadi siapa ya? Bu Fransi. Ya Bu, terima kasih kesempatannya. Saya menjawab tidak selalu karena kembali lagi ke pribadi diri anak masing-masing Ibu. Bila misalnya ada anak yang sudah terbiasa disiplin, mungkin mendapat hukuman, dia merasa teguran lah buat dia. Jadi dia misalnya salah, atau misalnya kalau dikasih gurunya PR, dia tidak mengerjakan. Itu kan berarti dia merasa salah, itu dia lebih bisa disiplin lagi. Nah, beda lagi dengan siswa yang memang tidak punya kedisiplinan, terus dikasih hukuman, itu kadang malah nyelelek anaknya. Kemudian hukumannya misalnya disuruh berdiri di depan kelas. Nah, itu kadang jadi candaan di kelasnya itu sendiri gitu. Jadi tidak selalu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tergantung kembali lagi ke pribadi peserta didiknya itu tadi, Bu. Menurut saya begitu. Iya, terima kasih Bu Fransi. Memang nanti akan terjawab ya, apa itu hukuman, nanti ada hukuman, ada konsekuensi. Sekarang pertanyaan yang kedua.
Memberi penghargaan dapatkah meningkatkan motivasi belajar anak? Silahkan diketik di kolom chat. Menurut Bapak Ibu di sini apakah bisa? Ya, Bu Fransi, iya bisa. Lain, ya. Bu Ria, ya bisa. Bu Rika, iya bisa. Nah, coba saya ingin mendengar kenapa menjawab iya. Kenapa iya penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba Bu Rika. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak karena dengan merasa dihargai, anak itu kadang merasa apa yang dia kerjakan berarti ada perhatian dari seorang guru. Nah, dengan diperhatikan itu biasanya seorang anak akan lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk belajar. Penghargaan itu bentuknya tidak berupa hanya berupa barang. Kadang-kadang ucapan saja bagi anak itu sudah merupakan sebuah penghargaan yang kadang-kadang anak bisa sangat tersentuh sekali mungkin bagi anak. Jadi menurut saya penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak karena dengan penghargaan tersebut anak merasa diperhatikan seperti itu. Terima kasih Bu Rika, saya lanjutkan. Nah, di sini kita apa yang akan kita pelajari? Di sini kita akan saling sharing ya. Bukan saya di sini maksud saya ingin menggurui itu bukan, tapi kita saling sharing, belajar bersama. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma, teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kan paradigma dulu itu bahwa berpandangan bahwa kita sebagai guru itu dapat mengontrol murid, dapat menentukan aturan misalnya, membuat murid itu menurut dengan apa yang kita ucapkan. Tapi kenyataannya itu tidak. Kemudian yang kedua, ilusi, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang membuat orang merasa bersalah itu dapat melemahkan mental mereka. Tapi itu memang tergantung dengan anaknya. Kemudian yang ketiga, ilusi, bahwa sebuah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya di sini seperti tadi memberi hadiahnya dapat efektif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kenyataannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol berpendapat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, di sini nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang.
Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu berdasarkan William Glasser pada teori kontrol tahun 1985. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Pendapat dari Diane Gosen tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pasti di sini Bapak Ibu guru juga sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila, karena pemerintah akan mencanangkan program Merdeka Belajar, tujuannya untuk menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, antara lain ya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Dari disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, ya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderungnya atau umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan begitu Bapak Ibu? Ini ya paradigmanya, itu disiplin itu kan itu tidak nyaman bagi anak, karena kan dilakukan dengan terpaksa atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian selanjutnya motivasi dan hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, berarti itu juga termasuk motivasi eksternal. Maksud dari motivasi eksternal adalah motivasi yang timbul dari luar, bukan dari kesadaran kita. Misalnya memakai helm. Motivasi eksternalnya berarti apa ya menurut Bapak Ibu? Biar tidak ketilang, Bu. Ya, itu motivasi eksternal, biar tidak ketilang, karena kalau ketilang nanti di sidang, kalau tidak di sidang ditambah bayar denda. Ya, denda. Ya, kemudian untuk menghargai diri sendiri, berarti itu motivasi internal. Motivasi internal memakai helm, setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang memakai helm karena motivasi eksternal, yaitu tadi contohnya Bu Rafika bilang, supaya tidak ketilang. Tapi kalau motivasi internal, itu kita menyadari bahwa helm itu untuk melindungi kepala kita apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan. Itu motivasi dari diri kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau menjadi hal yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi ini misalnya ya, Bapak Ibu guru memiliki anak yang terlihat sering tidak mengerjakan tugas. Biasanya kan kalau tidak mengerjakan tugas itu ada aturan sekolah, seperti misalnya membersihkan kelas, itu kan termasuk dalam hukuman ya Bapak Ibu.
Tetapi kita dapat melakukan restitusi. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. 9 ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya, siswa itu kenapa kok ramai sekali di kelas mengganggu temannya. Mungkin dia memiliki kebutuhan dasar, misalnya seperti kurang kasih sayang di rumah. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga diterima lagi pada kelompoknya atau oleh teman-temannya. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm seperti yang tadi saya tanyakan sebelumnya? Kan kalau memakai helm karena tadi takut ditilang, berarti karena eksternal karena adanya suatu peraturan. Iya, itu karena adanya suatu peraturan. Kalau keyakinan ya seperti tadi. Kalau keyakinan nanti kita yakin bahwa helm itu untuk melindungi kita dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Pada kondisi COVID-19, saya yakin itu menjadi peraturan yang awalnya itu dari motivasi eksternal karena itu aturan, tapi kan seiring berjalannya waktu kita menyadari bahwa itu memang bermanfaat bagi kesehatan kita, seperti menggunakan masker supaya tidak debu masuk ke hidung kita, mencuci tangan untuk kebersihan kita juga untuk kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, jujur saja saya juga manusia biasa kadang juga ada telatnya. Tapi kalau motivasi eksternalnya nanti kan takut karena nanti ditegur oleh atasan, kepala sekolah atau takut, malu. Kalau keyakinan dari internal, mengapa kita tepat waktu itu berarti alasannya apa? Bu Tri. Menurut Bu Tri, misalnya mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kalau keyakinan dari Bu Tri, yang motivasi internal Bu Tri itu apa? Pertama, untuk satu peraturan yang jelas yang ada sekolah. Selain itu, niat dari diri kita dalam melaksanakan suatu tugas itu ya mencari apa ya, kalau kita kerjakan untuk keberkahannya. Ya. Kalau nanti karena peraturan berarti itu masih motivasi eksternal ya Bu. Tapi ya saya juga kadang seperti itu Bu. Nah mulai dari sekarang jadi mari kita juga sebagai pendidik supaya dapat menumbuhkan motivasi internal murid-murid kita mulai memotivasi diri kita sendiri. Saya lanjutkan. Nah, di sini untuk membuat suatu keyakinan, misalnya dengan murid-murid ya, kita dapat membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dengan tabel T dan tabel Y. Boleh dipilih salah satu. Di sini dicontohkan, misalnya
Sebentar. Nah, tabel Y. Kemarin saya membuat keyakinan kelas dengan tabel Y. Apa yang didengar, kita yakini bahwa yang terdengar di kelas itu apa begitu. Kemarin anak-anak saya ajak untuk mengisi tabel seperti ini. Yang terdengar, misalnya satu orang berbicara, yuk saya bantu. Apabila ada anak yang sedang kesusahan di kelas, berarti kita membuat keyakinan bahwa akan saling membantu, mengucapkan yuk saya bantu. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Lain, tolong ya. Itu yang terdengar. Jadi bersama-sama dengan murid kita belajar untuk memiliki keyakinan dari diri bahwa kalau ingin meminta tolong, mengucapkan tolong ya. Jika lewat di depan temannya, permisi. Kemudian bisa juga ingin meminjam suatu barang teman, pinjam ya kan kadang anak itu meminjam barang milik teman langsung ambil saja. Gitu. Tapi pembiasan seperti ini tidak langsung dapat terlaksana. Saya yakin ini butuh pembiasaan. Yang terlihat, misalnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengar dengan seksama. Jadi kita ini membuat seperti ini bersama-sama dengan peserta didik. Senantiasa berbuat baik, berbagi, terus berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Bisa juga Bapak Ibu Guru membuat keyakinan kelas dengan tabel T seperti ini. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Itu maksudnya itu kita bersama-sama dengan murid itu membuat keyakinan yang diyakini bersama dan dilaksanakan, walaupun itu memang butuh pembiasaan, tidak instan. Di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya itu termasuk dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan termasuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti itu yakin dari instruksinya itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker itu untuk keselamatan juga, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu guna untuk keselamatan dan keamanan. Nah, di sini kita bedakan ada hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu berarti termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk konsekuensi. Jadi di sini dari apa yang saya pelajari, kita membudayakan budaya positif supaya tercipta murid-murid yang memiliki keyakinan intrinsik. Kemudian kita juga
sebaiknya, bukan hanya sebaiknya, harus menghilangkan suatu hukuman. Jadi diganti dengan konsekuensi. Misalnya kan tadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu karena konsekuensi dari murid itu telah mencoret-coret kertas tugas milik temannya. Nah, di sini ada tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah suatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Mungkin di sini Bapak Ibu guru dapat berbagi, mungkin pernah dulu di SMP, SMA, atau waktu SD, masih terngiang hukuman apa yang didapatkan dari Bapak Ibu gurunya. Silahkan raise hand yang berkesan, atau mungkin dapat berbagi juga, bukan hanya tentang hukuman, bisa berbagi pengalaman. Belum pernah dihukum tuh, Bu. Alhamdulillah. Kalau Ya, terima kasih Bu Sonia atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin berbagi, Bu. Dulu waktu awal menjadi guru, ini saya akui ya, Bu. Saya pernah memberikan sebuah hukuman kepada murid saya karena waktu itu dia sudah berkali-kali tidak pernah mengerjakan PR, Bu. Jadi sekali dua kali masih saya maklumi, tetapi ternyata kok malah diteruskan hingga beberapa kali, dan akhirnya saya beri hukuman untuk menulis kata-kata saya tidak akan mengulanginya lagi. Maksudnya tidak akan mengulangi untuk tidak mengerjakan PR. Jadi saya suruh untuk menulis sebanyak itu, Bu. Buku itu kan ada muka, jadi 2 muka, Bu. Nah, dari situ memang setelah itu anaknya menjadi, mungkin karena takut dihukum lagi, jadi setelah itu dia mau mengerjakan PR. Dan waktu itu juga saya belum tahu ya, Bu, tentang hukum dan konsekuensi itu. Jadi saya rasa untuk pemberian hukuman dulu itu memang mempunyai efek, tapi setelah ada penjelasan ini saya jadi merefleksi diri saya lagi. Oh, begitu biasanya. Sedikit pengalaman guru. ya baik, terima kasih, Bu. Saya tadi membaca di sini, Bu Siti pernah kena pukul sapu karena tidak ikut tema. Berarti itu hukuman juga ya, Bu. Bagaimana rasanya, Bu? Mungkin Bu Siti menyakitkan. Ya, Bu. Jadi kita sekarang harus mulai menyadari. Bu Rafika sudah mau berbagi pengalaman. Saya lanjutkan. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, untuk bertahan hidup. Jadi kita sebagai guru pun memiliki kebutuhan dasar. Seperti yang Bapak Ibu lihat pada presentasi saya itu. Jadi murid, kita harus tahu karakteristik murid. Walaupun itu memang kita perlu pembiasaan, karena kan kita sekarang melakukan dengan model lama. Apa yang sudah kita terima, kita lakukan juga sebagai guru. Misalnya rasa kasih sayang. Nanti kan ada anak yang bertindak semaunya sendiri dengan temannya di kelas itu, banyak cerita atau mencari perhatian. Mungkin kita harus menggali apa toh, kebutuhan apa yang mendasari anak tersebut melakukan hal seperti itu. Ada juga mungkin anak yang hanya
diam saja, tapi ternyata anak itu memiliki bakat atau talenta yang terpendam. Berarti kan kita harus tahu apa hal yang dikuasai oleh peserta didik kita. Kemudian kebebasan, kalau kita terlalu mengekang anak didik kita atau murid kita, itu juga tidak baik. Karena menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai guru itu maksudnya kita sebagai penuntun, layaknya seorang petani yang merawat tanamannya berbeda-beda. Misalnya ada padi yang diberi satu petani dengan petani lain kan merawat tanaman mereka kan dengan berbeda-beda. Apabila perawatannya baik ya padi itu akan tumbuh dengan baik. Begitu pula dengan kita sebagai guru, apabila kita dapat memahami karakteristik murid kita, membersamai mereka, menebalkan hal-hal baik yang ada pada diri mereka, insya Allah nanti akan terwujudlah profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan. Dan selanjutnya untuk kita sebagai seorang guru, membuat orang rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Misal guru berbuat sebagai penghukum itu menghadiri, menunjuk, menyakiti, menyindir, kemudian membuat orang bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu ibu kecil kalau kamu bertindak seperti ini. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan, ya, apa peraturannya, manajer apa yang kayak gini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Guru, posisi kontrol guru itu minimal sebagai teman, tapi yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Mohon maaf terpental karena sinyal ya. Langsung saja saya kirim link Mentimeter ya Bapak Ibu. Nanti silahkan diisi. Linknya saya kirim di kolom chat, akan Bapak Ibu isi. Ini diisi yang teman, manajer itu tadi ya Bu ya? Ya, posisi kontrol saat ini. Bapak Ibu itu sekarang dalam posisi teman, mendukung, merasa bersalah, memantau atau sebagai manajer. Terima kasih. Jadi di sini ada yang sebagai teman, manajer, kadang menjadi teman. Nah, sebaiknya kita sebagai guru itu dalam posisi manajer. Tadi itu kita memang butuh pembiasaan. Kita belajar bersama dan berkolaborasi untuk mencapai cita-cita menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin demikian ya, kita saling sharing. Terima kasih ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.